banget lagi. Oke. Mas. Beda potnya ya. Selamat datang di OPW Obrolan para wibu. Gak Gak ada gini banget. Buru-buru banget ya. Gak apa-apa, soalnya kita lagi chaos ini, lagi chaos. Chaos. Malam chaos ini. Ku terasa sepi. Wah anjing. Gue terasa Anjing. Mati aja lo dia. Oke. Nah, guys, so what do we gonna have today for talking in here, Abdul? jadi gini, Rasanya di sebelah ini. Jadi Di bawah. gini. Di malam ini kita ini bakal ngomongin apa sih? Rasanya kita kenal. Aduh. Kita bakal ngomongin apa nih? Ngomongin penjajahan. Malam ini kita ngobrolin hal yang lagi itu banget lagi. Hot banget lagi. Oke. Mas. Beda potnya ya. Lagi hot banget ini. Tentang demo tanggal 30 kemarin. Oke. 29.30. 29.30. Oke. Lebih tepatnya 29.30. Saya sebagai wibu nih. Sampai ikut Ya kita. Iya, kita. wibu. Kita sebagai wibu kayak bahasanya ikut gitu. Apa tuh? Itu apa? Ngaden dia. Dia sedikit tertrigger. Enggak sedikit banyak Trigger. kalau masalah demo ini. Karena memang pas saya kan nggak terlalu ikut politik ya. Nggak terlalu ikut politik, malas juga kan. Lebih ke capek ya. Iya. Lebih ke capek. Politik di anime lebih seru buat ikutin soalnya. Daripada politik asli gitu. Iya betul. Kan kesan politik, Pak. Iya. Teman kalau Masalahnya kalau di anime politik nggak suka ya bunuh. iya selesai gitu. Bisa ya? Jelas solusinya tuh. Coba lihat berapa anime yang berpolitik, yang dari anime lama banget yang gambar masih jelek. Kode dis. Iya. Politiknya segitunya. Yang lu suka Gundam Gundam. politiknya. Iya, berarti. Tapi predikat pertama ketika nanya ke itu Akame ga Kill. Akame ga Kill politiknya. Karena itu kelihatan banget korup Iya. negaranya. Negaranya ya. Chaosnya tuh Sampai akhirnya terbentuk satu tim gara-gara mantan jenderal kerajaannya si Najenda buat tim namanya Night Rain. Oh, Najenda, bukan Lucian. Bukan, Lucian kemana sama Luna. Lucia udah tolong ya. Itu ini susah sama Gomer sama Dionysius ini. Tahu. Masih Lucian, siapa sih? Enggak tahu siapa. Luna siapa sih, Bang? Enggak tahu, bukan gua. Asli. Enggak nanti ya, enggak masuk ya nanti ya itu ya bahasannya. Muncul nama baru nih. Bumi kayaknya udah ada yang ngelis nih. Oh, ternyata Mas Adi pernah sama A gitu. Enggak gitu. Banyak banget mantan gue ya dulu ya, satu ya. Yang tahu nih bisa apa di ketik di komen nanti. Nanti Juga mantan terwahnya Bang Sandi. Hadiah. Nanti dia dapat langsung dari Bang Sandi ya. Enggak gitu. Appreciate ya. Enggak. Ngikutin kisah story hidup cinta. Oh, Allah, parah Kayaknya banget. dari A sampai situ ada semua di OPW. Ada. Dari abjad. Apa jad ya? Jadi A ini, Ya. B ini ada namanya kayak 26 ya? Iya. Enggak ada semua. Cuma yang ditebelin pas S tuh. A sama S, A, Iya, sama S. Iya. Oke, ya gimana? Oh, betul gini. Tadi kan kita bahas yang Amerika lu katanya kuat banget tuh negaranya. Gini. Kalau dibandingin sama Wano Kuni yang katanya membuat apa masyarakatnya sampai sebegitunya yang tadinya indah jadi seperti itu. Jadi apa? Yang Dari apa? Masyarakatnya dia apa? tempatnya kan tadinya indah. Oh, iya. Itu termasuk yang kita tadi ya guys. Yang apa ya? Yang bagus lah jadinya itu. Yang bagus terus Diralat dong. Nyapu sendiri. sampai banget sumpah. Ini ngomongnya apa sendiri nih? Kita berempat kalau ada yang blunder nyapunya bareng-bareng ya. Dia blunder sendiri nyapu sendiri. Terus tiba-tiba datang kan si itu kan di link sama siapa? Rajanya tuh. Kaido sama Sama ini. siapa? Oden. Orochi. Terus tiba-tiba akhirnya dibikin tambang dan akhirnya semuanya jadi
tercemar gitu tuh. Itu parah mana tuh Akame ga Kill sama di Wano Kuni itu gimana kira-kira? Akame ga Kill. Saking segitunya berarti ya? Ini kalau dari gua ya, One Piece itu yang di Wano Kuni lebih kayak penjajahan ya Pak? Iya, penjajahan. Kalau Akame ga Kill itu memang secara jadi si kan itu kan kerajaan. Kerajaan itu kan ada raja, ada perdana menteri. Nah, raja sama ratu sebelumnya kalau nggak salah tuh di anime itu memang dibunuh. Ada propaganda dibunuh. Nah, yang ngelanjutin jadi rajanya itu kan masih kecil. Nah, si anak kecil ini nih di apa ya Pak? Jadi boneka lah. Jadi boneka perdana menterinya. Nah, perdana menterinya itu ya dia yang paling korup, terus nepotisme ke sekeliling. Iya. Makanya salah satu mantan ada jenderal namanya Najenda, itu mantan dia tuh jenderal utama raja sebelumnya itu keluar, terus ada kayak pasukan revolusi. Nah, di pasukan revolusi itu dia buat tim khusus namanya Night Raid. Night Raid itu tugasnya buat ngebunuhin para orang-orang korup tadi. Yang dimana endingnya semua member Night Raid kelar. Sisa kami doang kan. Sisa kami sama si Najendanya doang. Nah, MC dia Pak. MC-nya Natsume Pak aslinya. Nonton itu dari episode 1 iya Natsume. Akame. Si episode 1 Akame. Bapak nonton season 2 episode 2 sampai satu episode sebelum akhir. Nah, itu Natsume 3 kill aslinya enggak ada. Terus cuma teriak-teriak Incursio udah gitu berubah. Bunuh diri gitu ya. Tapi bunuh dirinya epic kan dia lawan Zoe. Bunda. Menahan Bunda. Oke. Jadinya gitu. Jadi setting emang di anime emang lebih politiknya emang lebih asik sih. Gue beberapa kali lihat Gundam ya, ya. Itu kadang sering nebak-nebak cuma dari sini ternyata gitu nggak yang dari kita expect. Kadang-kadang di Gundam juga gitu yang beberapa apalagi yang IDO tuh surprise gitu. Itu di mana backstabbingnya tuh kerasa banget gitu. Terasa bersama beberapa orang mati kan, teman-teman mati gila sih. Yang IDO. Padahal waktu dulu pas saya masih kecil nonton tuh ya udah karena senang robotnya aja. Kalau robotnya taruh udah gitu kan ya. Undang perahu. Ya keren udah. Oke. Nah next apa lagi nih? Ya jadi kayak daripada politik yang sekarang nih, sekarang lucu banget kan. Yang 2030 malah terkesan lebih ke penjarahan. Oh iya. Dan yang disayangkan banget sih. ini yang disayangkan banyak salah sasaran. Apa ya? Fasilitas publik, fasilitas publik itu jadi sasaran. Yang sebenarnya itu tuh kayaknya tidak perlu untuk dirusak apa kayak gitu. Bahkan itu kendaraan si petugas yang notabene itu kan notabene tidak bersalah, jadi kena juga. Nah, ini sempat gua sama Sandi tuh obrolin kemarin di tongkrongan kita. Kita minta ini bahasanya pola pikirnya masing-masing teman-teman kita nih, sempat kita bahas juga. Jadi dari yang lebih paham, kalau kita berdua nggak terlalu paham, ada yang lebih paham, ada yang dari pihak keuangan juga gitu tuh. Kita sempat nanya-nanya perbankan. Jadi kalau dari gua nih menurut gua ya itu kan itu yang terjadi sekarang sebenarnya looping. Karena gua pikir gini, gua tapi tetap ya apresiat ke orang-orang yang mau demo. Iya, betul. Sangat apresiat gitu. Sudah mengaspirasikan suara rakyat. Suara kita. Satu orang tuh kan kalian semua itu jadi perwakilan untuk kita yang juga kesel gitu. Nah, tapi yang disayangkan itu merusak itu memang itu kayak apa ya, mereka mengeluarkan aspirasi mereka seperti itu caranya mengeluarkan aspirasi mereka, cuman katakanlah maaf nih kali ada beberapa oknum yang merusak kayak fasilitas umum, merusak gedung DPR. In the end misalkan yang aspirasi yang kalian utarakan itu akhirnya didengar ataupun tidak didengar, nanti tuh akan ada lagi kalau nggak salah udah keluar deh itu si petisinya atau apanya gitu, segala sesuatu yang dirusak itu nanti tuh akan dibayarkan menggunakan uang rakyat dari pajak. Pasti kan. Dengan kalian merusak itu
otomatis ada bagian pajak yang kalian bayar itu nanti dialokasikan ke hal tersebut untuk Iya. memperbaiki. Nah, dengan adanya hal seperti itu akan membuka jalur-jalur baru untuk para koruptor-koruptor Iya, lagi. baru. Iya, kambing nanti. Project lagi. Oh, project nih. Iya. Cair nih, makan nih. Gitu lah. Nggak makan dong, mereka nggak usah makan. Oh, yang udah makan. Nggak usah, maksudnya cairan kayak gitu nggak makan. Kayak gini dong. Dibuat gundik. Aneh-aneh. Lebih asik gundik. Gundik. Nggak boleh ada simpanan, bolehnya aneh. Oh, yang Yang sampai kelas, high class ya. Itu kalau dari gua sama teman-teman gua menyetujui ya nanti kalau memang seperti itu seperti lagi ya oknum-oknum dari pihak yang perwakilan kita yang punya kursi itu melakukan hal tersebut grouping lagi. Tapi memang seperti itu sih dari dulu juga. Iya, kondisi Kalau sekarang. kalau saya emang lebih mikirnya ke situ. Hmm. Kalau misalkan merusak fasilitas umum, sebenarnya yang rugi juga kita juga. kayak gitu. Dan ini ada apa ya pemikiran ya. Tapi kalau kita nggak rusak kan nggak didengar Pak. Nah itu gimana? Kalau ada orang yang ngomong gitu Pak gimana tuh? Kalau misalkan merusaknya gedung DPR sih masih oke sih. lah. Masih oke sih. Atau langsung kayak tapi diberitakan yang ngejar langsung ke pihak tertentunya. Itu gimana tuh? Gila sih kaget gua. Itu nggak apa-apa sih. Gak apa-apa sih kalau itu. Berarti dukung lu. Itu kaget gua. Karena straight to the point ke orangnya. Oh, tapi itu kan gini, ada alasannya kenapa rumah-rumah mereka dijarah. Gini, tugas mereka apa sih yang punya kursi itu? Iya. Sebagai perwakilan kita, Iya. sudah jelas Dewan Perwakilan. Iya. Gitu. Mereka kan harusnya menjadi wakil kita untuk mendengarkan aspirasi kita. In the end, yang saat hal-hal seperti itu terjadi, yang mereka lakukan apa? Kabur ke luar negeri. Iya. Kenapa mereka takut? Gitu. Kalau mereka nggak salah, sekarang lu gini, misalkan lu dituduh melakukan sesuatu, kalau lu memang nggak salah, kenapa lu takut? Kenapa lu harus kabur? Gitu dong. Berarti ada indikasi, oh mereka melakukan kesalahan, mereka memang melakukan hal tersebut, artinya dijarah. Ada bagian yang pro, ada yang kontra sama dijarah. Kalau menurut gua tengah-tengah, ada pola pikir di pro dan kontra. Kalau kontra, apa di pro-nya, at in the end, yang kalian jarah pun, yang mereka beli pun, ada kemungkinan itu pakai uang-uang kalian juga. Yang ditilep-tilep, yang dikorup-korup. Itu di bagian pro-nya. Di bagian kontranya, kalau kalian ngejarah, ada orang yang bilang gini, mending dijarah sama orang daripada duitnya dipakai sama mereka. Bedanya apa? Iya memang. Satu, sama-sama mereka sama-sama merampok, cuman bedanya yang ini merampok karena ngejarah jatuhnya kelihatan kayak pencuri, yang satu sama-sama mencuri tapi uangnya langsung gede gitu. Jadi tidak sendirian. gue tidak menyalahkan pihak demonstran dan pihak DPR-nya ya gitu. Itu hanya pola pikir pribadi gue. Nah, yang lucunya Pak, ya si yang kena jarahnya itu cuap-cuap Pak. Iya. Gini, dia gini, dia mencuat gitu kan, ada cuatannya gitu kan. Saya nggak terima dijarah gitu kan, ini akan bawa ke proses hukum gitu kan. Nah kalau kalian nggak suka sama saya atau punya masalah sama saya, sini hadapi saya gitu kan, jangan ngejarah kan. Tapi dia kabur gitu loh. Ya lucunya tuh dia ngomong itu tuh jauh gitu. Dia jauh gitu loh. Ada juga yang Tiba-tiba dia nggak berdiri gitu ya. Sama aja kayak gini. maju lu anjing. Maju tapi dia mundur. Dia mundur. Sini lo aja, Kalau berani. Ada juga yang Udah hilang. ada juga yang begini bang, datang aja ke rumah saya, rumah saya terbuka karena sudah dijarah. Itu aneh. Iya. Ya, Terus kan ini juga kan namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Iya. Berarti kayak misalkan kan banyak itu juga dia ngejarah apa namanya action figure kan. Iya. Statue itu kan tuh mahal-mahal banget kan. Kayak mungkin ada rakyat yang kayaknya kamu mau rasain punya statue kan nggak mampu saya wakili. Dia wakili. Kayak gitu. Dia juga perwakilan rakyat. Nah, ini Jadi ketika sekarang udah diwakilin kan, dia udah diambil gitu. Nah, ini nih. Saya akan menggunakan kalimat yang kemarin sempat rame, salah satu dewan yang kabur tadi katanya. Orang-orang dengan mental pola pikir seperti itu berarti tolol. Faktanya adalah Ya memang tolol. Dianya. Gua apresiasi satu orang yang pas ngejarah salah satu, kan kalau nggak salah yang dipecat 4 ya. Iya. Kan salah satu ada pas dijarah ada salah satu anak, ada videonya rame,
yang lain ngejarah, dia lompat ke kolam renang. Padahal nggak lu semua. Jadi yaitu rumah perwakilan ada 4 yang dipecat. Nah salah satunya itu kan rumahnya dijarah. Ada kita rame nih ngejarah. Nah tapi ini Alfa nih kameramen kita nih bukan ngejarah tapi lompat ke kolam renang. Jadi kolam renang dalam rumah. Iya. Dalam rumah. Iya, dalam rumah ada kolam renangnya. Kalau nggak salah ada salah satu anggota juga yang di dalam rumahnya ada lift gitu tuh. Nah ini lompat ke kolam renang berenang. Itu gua appreciate bang. Karena ini rasanya jadi orang kaya. Karena berenang di tempat renang umum sama di rumah beda dong. Beda. Airnya katanya nggak ada kapurnya. Tapi ini ya, kayak semalam saya sebenarnya agak kesel nih semalam pas pulang kerja yang tengah malam kebetulan duit cashnya itu habis. Saya mau ngambil duit ke ATM. Pertama ngambil duit ke ATM, pikir ATM-nya kosong nih, pindah ke ATM yang lain, kosong lagi nih, pindah lagi, kosong semua ternyata pak. Mungkin udah waktu penimo ya. Enggak, ini lebih ke ini emang kosong atau emang di blok? Sengaja di kosong. Enggak. Sengaja dikosongin. Enggak kemungkinan besar bisa jadi sistem memang stop. Iya, makanya emang Sebetulnya masih ada. Nah, cuma tadi ketika lo mau ngambil, lu stop gitu. Asli diblokir untuk quote ya, kosong gitu. tapi ngebuka pak. Hah? Yang harusnya keluar uang ngebuka, tapi nggak ada uangnya. Kayak gitu semua. Kayak gitu semua. Soalnya kemarin ngobrol sama salah satu teman gue juga pak, orang perbankan, dia ngomong lu yang nanya ya, Iya, gue dia nanya dampaknya gimana demo ini nih? ke perekonomian sama perbankan pak, gimana? kalau dibilang sangat berefek yang banget enggak, cuman lumayan berefek. Kayak paling gampangnya di tempat-tempat usaha-usaha orang yang ada di daerah demo tadi, mereka pasti nggak buka dong. Masa ada orang warung Madura lagi dar buka mang kan nggak mungkin. Itu satu. Terus kayak mereka yang buka usaha dengan pinjaman otomatis di hari itu mereka nggak bisa bayar. Dapat offset lah hari itu lah. Investor yang tadinya nginvest ke Indonesia apa ke daerah-daerah demo tadi akhirnya nggak invest karena takut lagi rame kayak gitu. Jadi lumayan berdampak lah di ekonomi juga. Tapi di salah satu daerah demo ya ada salah satu pedagang yang visioner sekali pak, visioner gitu. Jadi ini pendemo, dia di situ jualan bambu. Itu bambu dia, jualan bambu dia visioner loh. Itu Mail, Mail. Dua singgit itu tuh. Tidak semua pendemo pasti ngebawa hal-hal kayak itu. Dia melihat itu sebagai peluang bisnis. Saya di situ dah menyediakan dan omsetnya katanya tembus jutaan. Itu kalau itu ada nggak yang dari bengkel bukan nggak bukan? Jual apa tuh? Bukan gitu. Jatuhnya kayak tawuran aja. Itu bisnis namanya. Bukannya ada punya ya? Iya, kan ada. Kayak Matakan Shop. Ada siapa punya Gan Endring? Ada Matakan Shop. Anjing, udah kena gua Berarti next ini ya? Next event. Belum kedua. Matakan Shop ada di 5 kota. Jualnya pakai ini apa namanya asongan kayak gitu. Bisa asongan. Jadi produk itu asongan. Ini bawa ya. Keliling nanti gua pakai jubah warna hitam gede tuh. Welcome. Dia sekali empat ya. Tapi keadaan demo yang kemarin separah dan sekacau itu ada nggak di anime yang menggambarkan itu? Saya sempat ngeliat sih, cuma lupa ya anime Ada pak. Ada anime jadul namanya tuh General. Oh iya. Jadi sama aja kayak gitu kondisinya. Sebenarnya ada juga dan lama juga Kode Geass. Cuman kalau Kode Geass politiknya lebih ke memang menjajah kan Britania gitu. Di anime favorit aku juga ada pak. Waktu pas perkenalan Revolusi Army yang jenderal-jenderalnya. Oh iya. Ya kan ada. Dia apa? Ya, ada demo tuh. Yang dipimpin sama ini kan, siapa? Siapa sih namanya yang pimpin Barat kalau nggak salah? Iya, yang Molly. Bukan, dia kekuatannya tuh
ini meningkatkan semangat. Oh, yang dia buffer. Timur berarti Timur ya. Timur kan dia ngegantiin istrinya Kuma. Oh iya betul. Yang dia izin dulu ke Kuma buat gantiin jadi komandan Timur. Iya. Jadi guys yang tahu tolong komen di bawah ya guys, namanya siapa ya guys ya. Ini pada lupa ya, tetap buat maklum. Bukan One Piece ada 1000 episode, karakternya banyak. Gitu. Orang kalau misalnya Buat teman SMK gue ketemu gue aja capek. Gila. Ini kapasitas apa gue nggak nyampe. Tuh guys, tuh komen bawah itu udah sana ya. Isinya karakter One Piece semua, pasti nggak sudah ambil full. Tolong tuh ya, tolong Jadi set nih kepala nih. Kalau gue kemarin gini, nanya ke anak-anak tongkrongan gue juga gini, konsepnya yang kita lihat sekarang apa sih? Itu bukan lagi masyarakat mengutarakan aspirasi, tapi yang ada perang antara masyarakat dan aparat. Nah kemarin gue sempat ngebahas nih sama anak-anak di tongkrongan nih. Tapi ini klarifikasi dulu ya, kita nggak ada yang pinter politik, hanya mengemukakan pendapat dan berpikir kita. Masing. Kalau gue mikir gini, siapa sih yang memulai masyarakat mengutarakan aspirasi nih, demo. Selama ini demo nggak pernah serusuh ini nih, ya kan? Nah ini siapa yang memulai kerusuhan ini? Apakah dari pihak demonstran dan masyarakat yang mengeluarkan aspirasi mereka? Apakah dari pihak aparatnya yang mulai melihat ini sudah mulai terlalu rame, takut kerusuhan terjadi, atau adanya pihak ketiga yang menjadi double agent terus memprovokasi? Soalnya kalau dibilang cuma mengutarakan aspirasi yang selama ini, ya balik lagi ya, gue nggak pernah ikut demo. Sekali doang waktu di Swagati, kalau masalah ada demo itu tuh cuman kayak yang teriak-teriak pakai megapon, bakar ban. Itu cara mereka mengutarakan aspirasi, tapi itu kan tidak rusuh. Nah ini bisa sampai serusuh ini dan di banyak kota gitu tuh, kayak di Cirebon sendiri ada kemarin di Sumber sampai gedungnya juga rusak gitu. Ada 2 titik Cirebon. Iya, nah ini kok kenapa bisa mulai perang sebesar ini gitu tuh. Concernnya di situ. Jadi kalau gue mikirnya, apakah ini sebagai pengalihan isu? Bisa. Soalnya dari media yang direkam hanya itu bagian itu. Terutama di bagian kayak yang kemarin apa atau siapa ya yang kelindes, ojol kelindes, ada yang berapa video ojol orang ojol kelindes apa dilindes. Tapi kalau itu gue udah sempet konfirmasi, bukan ke orangnya, cuma ke temen. Kebetulan gue ada kenalan yang aparat juga dan diperbantukan ke sana, karena kalau itu katanya kondisinya mobil itu mundur kena, maju kena, dan mau dibakar. Dan lu dikelilingin ratusan orang mau ngebunuh lu maju, dan kan posisi mobil tinggi bang, jadi blind spot. Katanya seperti itu. Klarifikasinya begitu ya? Klarifikasinya seperti itu. Tapi gue sebagai punya 1-2 temen yang ada di pihak aparat juga percaya gue nggak semua aparat itu jahat, oknum gitu. Ada banyak oknumnya gitu. Nah ada juga ya video yang orang udah sampai pingsannya masih dipukul gitu tuh. Jadi ya sebenarnya itu kalau bisa dibilang pengalihan isu sih. Iya, soalnya at the end kayak aspirasi kalian belum tentu didengar, boy, dengan melakukan kerusuhan seperti itu. Iya, kronologinya tuh, ya kan, yang diminta sama rakyat itu kan dari pihak DPR-nya, betul kan? Betul. Nah, DPR-nya tidak bisa menjawab karena tidak mau, betul kan? Mereka memilih kabur, ya kan? Dibuktikan dengan apa? Ketika ada demo, gitu kan? Bukan ada memo tertulis gitu kan, kalau misalnya semua warga DPR itu di WFH kan? Di WFH kan, ya kan? Berarti kan mereka tidak mau untuk memberikan jawaban kepada aspirasi rakyat, begitu kan? Kalau yang saya baca gitu ya, Nah, karena tidak bisa memberikan jawaban, makanya dibuat suatu konflik, gitu kan, skandal aparatnya. Maju, gitu kan? Dan akhirnya media pun hanya menyoroti aparatnya itu. Nah, sedangkan akar masalahnya sendiri kabur. Iya, gitu loh. Jadi seakan-akan sekarang kalau yang gue lihat ya, balik lagi, tetap appreciate ke demonstran dan appreciate ke aparat sebenarnya, karena kalian mengumumkan aspirasi kalian, dan pada dasarnya mereka pun hanya bekerja. Betul, gitu tuh. Jadi bekerja. Iya, walaupun katakanlah kemarin sampai ada isu nggak tahu beneran yang nembak orang, pakai senjata api, sampai orangnya langsung mati di tempat, gitu tuh.
katakanlah itu benar atau tidak ya mereka hanya melaksanakan tugas dari atasan mereka gitu tuh. Jadi balik lagi ke bagian untuk aparat ya yang yang baiknya ya kan kita tahu ada good cops ada bad cops kan. Nah untuk bagian good cops jadinya kan stigma masyarakat akan berubah semakin kesini semakin jadi jelek kayak yang wah aparat nih gitu tuh. Wah jadi stigma masyarakat ke mereka jelek jadinya kasihan di mereka. Setelah stigma masyarakat polisi tukang tilang, ada stigma lagi polisi tukang tembak, tukang yang main hakim sendiri di tempat gitu. Jadi untuk yang good cops tuh dikasihan gitu sebenarnya. Dan apresiasinya lagi nih di daerah kabupaten kalau Kapolresnya sampai turun loh, padahal dia cewek. Dia wanita. Kapolres sampai turun dan kena hantam. Kena hantam. Baru ini juga baru dilantik. Iya baru jatuhnya ya. Ini gini nih kadang nih. Maksudnya gini loh, seorang Kapolres loh. Udah turun loh. Tinggi, paling turun. Dia turun mau mendengarkan, mau menyampaikan dia. Gak usah serusuh ini sih. Oke. Sangat disayangkannya kalau untuk oknum demonstran mungkin ini sudah terlalu tersulut nih ya. Iya. Tersulut banget. Oh, aduh hantam tuh pakai bambu yang potong belumbul kan. Aduh, tumbak belumbul. Itu langsung diamankan tuh sama ya gini nih maksudnya gini. Apa? Gue bukan membela lagi-lagi. Gue soalnya udah konflik gini sampai segitu itu lo udah yang turun tuh bukan bawahan lagi ya. Aparatnya loh. Bukan bawahan lagi yang bukan orang-orang yang terima perintah. Ibaratnya dia satu orang yang perintah asal gitu ya. Meskipun regional itu ya. Itu dari kepala turun kan? Iya, kepala udah turun. Masih digituin itu gimana? Itu Ya, di sana tolong gitu mungkin tuh. di pihak masyarakat tuh sudah Beda. ya gede tadi kayak kata Markus yang akar masalahnya yang mau yang mereka yang harusnya mendengarkan mereka malah kabur dikasih tentara bukan tentara berarti dikasih pasukan buat nahan demonstran gitu. Terus juga muncul narasi ACAB. All cops are bastards. Stigmanya seperti itu. Iya, ACAB 12-13 ya kalau nggak salah ya? 13-12. Enggak, kirain gue tuh acap apaan? Anti buzzer gitu, acap tuh. Itu ada narasi yang beredar itu. Tapi gue lebih familiar ke ACDC. Enggak dong. Itu ACDC ya. Back in Black berarti. Bisa, Back in Black. TNT. Ya, siap. Kenapa jadi musik? Tapi ngomong bulan Agustus ini tuh ibaratnya penuh dengan banyak event ya. Event banyak banget. Event nasionalnya banyak banget. Nasional banget ya. Ya kan memang lagi pesta rakyat kan. Pesta rakyat. Puncaknya di tanggal 30 kemarin. Iya. Banyak yang ini juga loh, acara-acara kayak apa sih yang kemarin yang di yang kalau yang di sharing acara apa sih? Ini sisa iya. Nah untuk kita dari kamu ibunya nih ya, tuh. Jadi gara-gara yang masalah demo sekacau itu, merasa ruginya ke sini nih. Iya. Ya acara-acara yang harusnya ada tiba-tiba. Padahal gua sama dia udah mempersiapkan dari awal bulan kemarin, awal bulan ini ya. Kita udah nyiapin yuk. Bulan depan berangkat dari bulan kemarin. Soalnya NIC sudah beberapa tahun ini absen. Giliran mau ada demo. Iya. Jadi nggak jadi. Tapi tidak menyalahkan demonya ya. Bukan menyalahkan. Jadi karena ya tadi yang menyalahkan tuh DPR dia sih sebenarnya gitu tuh. Kenapa tidak merespon gitu tuh itu doang. Sebenarnya akar permasalahan juga dari situ. Semuanya ini bakal selesai kalau mereka itu bisa menjawab gitu loh. Karena yang kita butuhkan kan jawaban dari mereka. Betul kan? Nah, mereka tuh rusuh nggak cuma di real life loh, di Roblox juga. Iya. Di Roblox juga. Kebetulan gua kan farming Roblox buat jualan. Nah, itu tuh masuk kayak forum-forum itu rame, dapet video-video tuh gua bikin kemarin harusnya nggak usah jualan ya, main di Roblox aja nih gitu. Nggak usah jualan nggak usah farming buat jualan ya, ikut ke room itu aja biar rame, pengen tahu ada apa gitu. Iya betul. So, kalau di Roblox gua mau rusuh pun tidak merugikan gitu tuh. Tidak merugikan pihak manapun. Paling server penuh gitu. Iya. Tapi emang banyak banget event yang di cancel. Banyak banget. Dan itu event-event besar. Yes. Bukan event yang kelas mid atau bawah. Event tanda kutip besar. Gini jangan gini loh. Semua event lu bilang bawa besar enggak sampai kelas mid sampai kelas kecil itu semua cancel men. Jangan kan event ya.
sekarang kan lagi musimnya turnamen sepak bola karena 17-an ya. Oh ya. Sekarang tuh lagi final-finalnya, Pak. Dan itu diberhentikan. Pasti. Kalau LARP tuh harusnya minggu ini minggu kan? Minggu itu ada di event LARP di Kepulauan Seribu. Oh, yang 1000-an semua? Bukan enggak. Kepulauan Seribu Jakarta dong. Kan? 1000 ya. Itu Gue beliin lo satu-satu tuh pulau. Kita di sini berlima sama apa ada kameramen, ada editor, gue bikin semua lu 1000 pulau. Pulaunya seribuan ya. Buat lu nih, buat Bangkus nih, buat Eko nih, buat Bedul. Baik lagi ke working dong. Beliin Itu lu sampai 1000. aduh ya itu padahal lumayan loh, eventnya bagus gitu dengan tema yang baru, terus apa namanya ngangkat Pulau Seribu loh. Padahal anak klub bisa loh bikin eventnya di situ. Waduh, tidak deh Pak. Iya. Paham nih, ada Pak si babi itu misalkan ini apa aparat bawa tameng sama bawa pentungan geplak ini ditahan kan busa hati ya. Ini yang memang kan paku kau gitu kan menggunakan aturan lah. Cuk, oke, mundur 5 poin. Tapi nggak bakal sekelas kemarin. Ya aduh, ya Allah, iya lagi. Nanti kalau begini nanti jadinya bukan LARP, kan live action role play ya. Ini live action real battle. Waduh, Memang dipukul pakai busa hati sebenarnya nggak sakit. Kalau lu nggak pakai armor apa cuma pakai baju itu kan mereka musuhnya juga pada pakai ini tameng, ada yang pakai apa batu, lu pukulin juga kagak ngaruh anjing gitu tuh. Busa hati yang mukul. Rasa ya. Gila aja. Mau pakai overfit apapun ya. Bisa pakai helm dari bener gitu kan. Full protection, Bro. Mau Gimana ya? swing sampai tuh pedangnya bengkok gitu juga. Iya, gitu. Kalau Eko kemarin katanya mau ikut demo, tapi tetap terjadi wibu. Mau cosplay Tanjiro. Terus mundur semua sih. Apa Hinokami Kagura gitu ada apinya. Itu kan pasti pihak apa? Wah, batu gitu. Nanti semprot dodol pakai gitu tuh pakai apa namanya tuh? Makanya Hinokami Kagura bisa ngindar dong. Ya itu saya segitu aja sih kalau gitu. Segitu aja. Videonya parah ya ternyata ya. Segitu parah itu. Video parah ya. Tapi kita pengen tahu kalau misalnya di aturan LARP, gitu kan ada ya kan kalau kena body berapa damage gitu. Ya, body 2, ini satu. Nah, kalau misalnya ketabrak gimana? Kemarin ada kebetulan di Bandung. Oh iya. Mobil. Tabrak babi. Ada. Iya, babi ada. Jadi dari vaksinnya dia, kan gua dia beda vaksin. Vaksinnya dia tuh memang ada Salib semua kan? Vaksinnya dia salib semua kan? Enggak semua. Barisan depan aja. Barisan depan. Tankernya semua. Memang defendernya tuh tameng tuh Beneran. tim Crusader semua. Tim salib banget. Nah, mereka tuh punya summonnya itu babi bukan raksasa. Borgas namanya. Ya Borgas. Borgas the Beast. Itu yang itu. Ya, kita sekali seruduk pasukan kita bubar. Tapi itu kalau itu kayak di lab begitu. Kalau kemarin bener ya, itu orang yang kena sedut tuh harusnya langsung KO. Mati. Tapi kemarin karena terlalu tersempit, babinya digebukin kayak mati. Pas membuat itu kan bisa pas buat babi itu 98% udah jadi dan gue masih bantu detailingnya malam-malam dari 12 malam kan gue volunteer kan. Nah, gue kira tuh dari bukan pihak panitia, dari orang yang pengen jadi dari pengunjung atau apa, itu dari pihak panitia, anak kreatif juga yang jadi babi. Soalnya pas lewat gua, pas duduk gitu, temen gua kan ada 2 temen gua, si Tito sama Fadul. Itu tuh pas pakai tameng ngelak gini. Jadi lewat dong di kanan gua ada tuh si babi tuh. Lek gua tendang. Itu tuh dan kebetulan yang itu kan temen gua. Ya. Sama gua refleks tuh ditendang. Terus habis kelar acara gua ngomong ke dia, namanya Rizky kan, Ki, maneh tadi pas jadi babi bisa oleng ke kiri kenapa? Nggak tahu, Aing lagi nyeruduk oleng ke kiri. Aing pengen minta maaf, Ki, kemana? Kenapa? Aing refleks nendang pas maneh. Iya ngaku. Aing refleks nendang pas maneh lewat. Anjing, pantesan Aing langsung oleng ke kiri bangsat. Dipukul. Tapi itu pasien babinya dipukulin kayak orang maling, Pak. Ya memang pakai busati. Kemudian si babi itu pun pakai busati yang tebel. Cuman kan ngelihat dia dipukul, buk belasan orang kan mungkin anjing kayak mukulin maling kompolnas gitu tuh. Banget asli itu. Paling kompolnasnya dipukulin ya? Iya, yang kemarin maling miliar sampai triliunan nggak ada yang pukulin. Kabur dulu soalnya. Oh iya. Iya, kabur dulu. Enak ya.
ini saya kayak kabur dulu aja. Iya, kabur dulu aja. At the end, hashtag kabur aja dulu tuh berfungsi. Tapi bukan buat anak muda Indonesia yang pengen keluar negeri nyari kerja. Buat anggota. Yang dulu menghina-hina sekarang menjerat diri sendiri. Tapi hashtagnya sama. Penggunaannya aja berbeda. Tujuannya aja berbeda. Mungkin mereka tuh punya minuman favorit. Udah sendiri. Apapun makanannya, Minumnya lupa sendiri. Self khalifa berarti. SS tuh self khalifa udah sendiri tuh. Kalau gambarnya gitu, cuk. Garap. Skip. Ya. Khalifa. Seger ya, Pak? Itu tadi baru lewat tuh seger-seger tuh. Iya. Seger ya. Ternyata real life kita lebih anime ketimbang anime ya. Iya. Event kemarin, maksudnya saya sebut event aja. Ya, event kericuan kemarin emang terakhir di anime sih. Iya, Final battle ya. Final battle banget ya. mengingatkan saya waktu perang di Wano Kuni. Enggak, apa? Bukan Alabasta nggak sih? Wano Kuni waktu Alabasta grup juga cuy, Alabasta grup. Wano Kuni itu benar-benar digeruduk semua. Oh ya? Jadi anggotanya Kaido itu digeruduk sama samurai-samurai yang masih yang pengen nyelamatin Wano Kuni. Dan lebih ke inget dari anime Sengoku Basara. Nah, Basara jelas. Bagaimana yang dulu? Bagian ini pas si Tokugawa Yasu Ya siapa? sama si ini yang perang tiga itu Tokugawa Yasu, terus ada si Oyakata sama tuh dari Kulman. Oh ya. Ini atasannya Sanada Yukimura. Ya, si Oyakata sama terus nyusul kan si Date masa motor itu kan. Masa motor? Naik motor udah motor ya? Let's go party. Wah, gitu. Chaos banget kan. Tapi saya malah jadi mikir kayak gini, apa jangan-jangan event yang kemarin itu bocoran